Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi lapangan pelatihan kepemimpinan pengawas kelompok 2 tahun 2022. Lokus Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Memperkenalkan Dr. Andes Eris Yustiono sebagai pembimbing. Ketua Jajang Hernawan, Dr. Retna Wulan Walipah, Rozi Sepintra, Kori Karolin, Aang Irfan Mujahid, Herni Hendarsi, Rin Oktavina, Agus Sarip Sukandi, Christophorus A. Ule Ander, Tantan Sukanda, John Erwin Indradi, Gagan Setiawan, Kurnia Wirawan, Dedi Setiadi, Dadi, Leli Natalia, Dede Agus Sumantri, Sabit Akdam, Hendra Nugraha, dan Yayu Rahayu. Berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 sampai 2024 bahwa visi pembangunan daerah adalah terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul, dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif, melalui kerja bersama dan semangat gotong royong. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang mendukung misi kedua dari 4 misi utama, yaitu terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan, dengan fokus pada tujuan kedua, yaitu menurunnya angka kemiskinan, indikator tujuan presentase penduduk miskin dengan sasaran menurunnya presentase penduduk miskin. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur menjadi titik lokus dalam studi lapangan karena terdapat 7 inovasi pemberdayaan desa. 1. Klinik BUMDesa atau Badan Usaha Milik Desa. Klinik BUMDesa menjadi program unggulan dan sebagai pemenang Top 45 Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2020. Disparitas kesejahteraan antara penduduk kota dan penduduk desa di Jatim mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur membangun formulasi khusus untuk menyetarakan kesejahteraan. Selain melalui beragam program pemberdayaan masyarakat, juga melalui pembangunan lembaga perekonomian, badan usaha milik desa atau BUMDesa. 2. Program Jatim Puspa yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan pedesaan. 3. Program Desa Berdaya, kreatif, inovatif, dan produktif. Pengembangan desa tematik, ikonik, melalui economic branding. 4. Program Sinando, Sinau Nang Ndeso, kegiatan pelatihan-pelatihan kreatif. 5. Program Simanis Desa, Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Desa. 6. Penyetan Bunda, penyelamatan aset UPK melalui Badan Usaha Milik Desa Bersama. 7. Program Siber Mata Desa, Sistem Belajar Mandiri Tata Kelola Desa. Terdapat banyak aspek yang dapat dilihat sebagai dasar dalam mendapatkan lesson learned yang kami temukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Provinsi Jawa Timur, yaitu yang pertama dari peran kepemimpinan. Peran penting kepemimpinan yang bisa diambil pembelajaran ada 6. Yang pertama, komitmen mencapai tujuan. Yang kedua, cepat tanggap menemukan permasalahan. Yang ketiga,
mengevaluasi alternatif solusi yang bisa diterapkan. Yang keempat, melibatkan masukan-masukan untuk mengambil keputusan. Yang kelima, pengambilan keputusan yang tepat. Dan keenam, melibatkan tim efektif, baik dari unsur internal dan eksternal. Lesson learned yang kedua dari sisi inovasi pelayanan di DPMD Provinsi Jawa Timur yang bisa diadaptasi, yaitu ada 5. Pertama, data terpadu melalui big data dan bentuk pelayanan berbasis online terintegrasi. Yang kedua, menyediakan sistem pembelajaran atau tutorial online dan offline berdasarkan klasifikasi dan kebutuhan masing-masing unit layanan. Yang ketiga, sinergitas dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan pemerintah desa atau kelurahan. Keempat, kemitraan atau kerjasama pentaholik sudah melibatkan perguruan tinggi, BUMN, BUMD, pihak swasta, pendamping desa atau kelurahan, dan dari unsur media. Dan yang kelima, keterlibatan antar inovasi yang saling menunjang. Lesson learned yang ketiga yaitu dari sisi kompetensi dan pemberdayaan SDM. Kompetensi pada umumnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur masih ada yang kesulitan dalam hal penerapan teknologi informasi. Namun di sini peran dari pimpinan mendorong terus semua pegawai menguasai teknologi informasi. Hal yang bisa diambil pembelajaran adalah pegawai siap kapan saja untuk berkomunikasi dengan pimpinan, baik di kantor atau sedang berada di luar kantor pada saat dinas luar. Jadi tidak ada alasan untuk tidak segera merespon pimpinan. Lesson learned yang keempat yaitu penerapan manajemen mutu dalam pengawasan dan pengendalian pelayanan publik. Ada 3 hal yang bisa diambil sebagai pembelajaran, yaitu yang pertama dari sisi pengawasan melibatkan unsur dari eksternal. Di sini semua komponen harus siap diawasi kapan saja oleh BPKP, BPK, dan unsur masyarakat. Yang kedua dari sisi pengendalian melibatkan unsur pimpinan atau satuan unit layanan, melibatkan tim kerja dan melibatkan APIP atau inspektorat. Yang ketiga, pendampingan, yaitu dari pihak-pihak terkait, baik internal maupun eksternal, dari dunia usaha, perguruan tinggi, sesuai kebutuhan layanan untuk meningkatkan kompetensi, kewirausahaan, dan peningkatan penghasilan sesuai unit layanan terkait. Lesson learned yang kelima, yaitu pemanfaatan teknologi. Beberapa hal yang bisa diadaptasi dalam pengembangan teknologi yang dikembangkan di DPMD Provinsi Jawa Timur yaitu ada 4. Yang pertama, dengan aplikasi memberi kemudahan layanan menjadi lebih cepat dibandingkan layanan manual. Yang kedua, menjadi lebih murah, lebih mudah, sehingga layanan lebih efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, mudah direplikasi. Artinya mudah untuk diadopsi dan diadaptasi. Dan keempat, teknologi yang digunakan memudahkan pula dalam kegiatan monitoring dan evaluasi.